Diserang ulat bulu raksasa sampai diselamatkan oleh arwah adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali aku ingin berbagi cerita horor, seram sekaligus unik. Ini adalah kisah nyata yang pernah aku alami pada saat aku masih kecil. Kira-kira umurku pada saat itu 9 tahun. Sekitar pertengahan tahun 1984. Saat itu aku masih duduk di kelas 4 SD. Belum lama ini keluargaku kehilangan adik laki-lakiku yang meninggal akibat sakit. Sakit yang dideritanya yaitu sakit kuning atau liver. Aku dan keluargaku sangat sedih, tapi karena sudah takdir dari Allah, kami harus menerima dan mengikhlaskan kepergian adikku. Semoga beliau ditempatkan di taman-taman surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Aku dan keluargaku masih tinggal di mes pegawai peternakan sapi perah. Semenjak tetanggaku yaitu almarhum Mang Gandhi meninggal akibat santet yang diceritakan pada video sebelumnya, kami jadi nggak punya tetangga lagi karena nggak ada pegawai lain yang mau tinggal di mes tersebut. Walaupun demikian, kami tetap menempati mes itu karena memang bapakku belum punya rumah sendiri. Jadi walaupun sunyi dan seram suasananya, kami tetap bertahan di mes tersebut. Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, mes yang kami tempati berbatasan dengan hutan kecil. Aku dan kakakku bila berangkat sekolah harus melewati hutan itu. Ada sih jalur lain, tapi lebih jauh dan memutar. Jadi jalur melewati hutan ini yang paling cepat menuju sekolah. Saat itu aku dan kakakku masih sekolah di sekolah dasar. Kalau libur sekolah, kami seringkali diajak bapakku ke ladang untuk memanen palawija seperti singkong, ubi jalar, kacang tanah, jagung, dan lain-lain. Bapakku memanfaatkan tanah peternakan yang tidak terpakai untuk ditanami palawija. Pada suatu hari di hari Minggu seperti biasa, aku dan kakakku bersiap untuk pergi ke ladang. Tapi aku heran, bapakku dan ibuku tidak mempersiapkan peralatan untuk ke ladang. Malah mereka duduk-duduk dengan santai. Pak, hari ini kita ke ladang kan, Pak? Tanyaku kepada bapak. Enggak, Nak. Hari ini kita enggak ke ladang. Soalnya bibit jagungnya belum ada. Ladang pun masih bersih karena belum lama dibersihin rumputnya. Jadi mungkin minggu depan kita baru ke ladang lagi, jawab bapakku sambil merokok. Ya udah, kamu sama kakakmu main di rumah aja. Ibuku pun menambahi perkataan bapakku. Menjelang siang kami merasa bosan main di rumah terus. Akhirnya aku mengajak kakak keduaku untuk main ke hutan belakang mes. Kami sudah biasa main di sana. Biasanya kami ke sana untuk mencari buah-buahan yang jatuh dari pohon. Karena di sana banyak pohon buah-buahan seperti pohon kupa atau pohon gowok, pohon menteng, pohon manggis, pohon harendong hutan, pohon aren, dan banyak lagi pohon lainnya yang sudah berusia puluhan tahun. Sebenarnya hutan itu ada pemiliknya, jadi kami gak berani manjat untuk mengambil buahnya. Kami cukup memunguti buah-buahan yang berjatuhan ke tanah. Kebetulan waktu itu sedang musim buah kupa atau buah gowok. Aku suka banget sama buah kupa. Rasanya manis, terus ada asam-asamnya gitu. Cocok untuk dibuat rujak. Ayo orang buang kupa, ajakku kepada kakakku dalam bahasa Sunda yang artinya, "Kak, ayo kita mungut buah kupa." Ayo, jawab kakakku. Sedangkan kakak pertamaku gak mau ikut, dia mau main di rumah aja katanya. Akhirnya aku dan kakakku pergi ke belakang mes menuju hutan kecil. Gak lama kemudian karena jaraknya yang gak terlalu jauh, kami pun sampai di bawah pohon kupa atau pohon gowok. Ada beberapa pohon kupa di sana, berderet jaraknya sekitar 8 meter antar pohon. Dan ternyata banyak buah kupa yang sudah matang berjatuhan di tanah. Mungkin jatuh tertiup angin atau dimakan kelelawar. Waktu itu aku nggak pakai baju karena cuaca agak panas, jadi aku kegerahan dan lepas baju. Aku cuma pakai celana pendek aja. Saat sedang asik mengutin buah kupa, tiba-tiba ada sesuatu yang terbang dari pohon kupa. Warnanya hitam pekat sebesar telapak tangan dan langsung nempel di lenganku. Aku sangat kaget. Belum terasa sakit saat itu, tapi aku kaget banget. Aduh, apa ini? Tolong,
Aku berteriak sambil menangis. Aku coba singkirkan binatang tersebut, tapi nggak bisa. Binatang itu seperti nempel nggak mau lepas. Kemudian binatang itu berguling-guling di atas lenganku. Lama-kelamaan tanganku terasa seperti terbakar. Panas rasanya. Aku terus berteriak minta tolong dan menangis. Sementara kakakku nggak bisa apa-apa, cuma melihat saja. Mau menolong dia juga pun takut. Tiba-tiba ada ranting pohon yang menyingkirkan binatang itu dari lenganku. Oh, ternyata itu ibuku. Tiba-tiba ibuku sudah ada di sampingku sambil membawa ranting pohon untuk menolongku. Beberapa kali ibuku mencoba menyingkirkan binatang itu, tapi agak susah karena binatang itu cukup kuat menempel di lenganku. Tapi akhirnya binatang itu bisa disingkirkan oleh ibuku. Ternyata binatang itu adalah ulat bulu besar. Ulat bulu raksasa sebesar telapak tangan. Bulunya pun lebat, panjang, dan berwarna hitam. Ternyata ulat bulu raksasa itu mau memindahkan bulunya ke lenganku, yang akhirnya lenganku penuh dengan bulu ulat tersebut. Dan ulat tersebut sampai gundul habis bulunya. Akhirnya dia melepaskan diri dari tanganku. Kemudian aku dibawa pulang sama ibuku untuk diobati, yaitu dengan cara lenganku yang terkena bulu ulat tersebut digosok dengan bawang putih dan bawang merah di bagian sebelahnya, agar bulu ulat tersebut nggak terus masuk ke dalam lenganku. Ajaibnya, semua bulu ulat tadi yang masuk ke dalam lenganku keluar lagi, berjatuhan dan langsung dibakar sama ibuku. Alhamdulillah, lenganku yang tadinya bengkak dan berwarna merah dalam beberapa hari sudah sembuh seperti sedia kala. Entah apa yang akan terjadi apabila bulu-bulu ulat tadi nggak bisa dikeluarkan. Mungkin lenganku akan cacat sampai sekarang. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu yang Engkau berikan lewat ibuku. Semoga ibuku diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di taman-taman surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi peristiwa tersebut tidak membuat aku takut untuk kembali main ke hutan kecil belakang mes. Aku tetap main ke sana untuk mencari buah-buahan yang jatuh dari pohon. Seperti suatu hari, hal yang aneh pun terjadi lagi. Saat itu aku sepulang sekolah, kira-kira pukul 1 siang hari. Aku pergi ke hutan kecil belakang mes untuk mencari buah manggis. Kebetulan saat itu lagi musim buah manggis. Aku pun pergi sendiri karena kedua kakakku belum pulang sekolah. Setibanya di bawah pohon manggis, ternyata nggak terlalu banyak buah manggis yang jatuh. Mungkin tadi pagi sudah ada orang lain yang mencari buah manggis juga. Jadi aku kehabisan. Sedang asik mencari buah manggis, tiba-tiba aku ada yang melempari dengan kulit buah manggis. Satu kali aku nggak pedulikan. Aku pikir kulit itu jatuh dari pohon manggis yang tertiup angin. Kedua kali aku ada yang lempar lagi pakai kulit buah manggis. Aku tetap gak peduli. Aku terus mencari buah manggis. Ketiga kali kena kakiku, aku mulai takut. Aku lihat di sekitar, siapa tahu ada orang lain yang sedang menakut-nakuti aku. Tapi gak ada siapa-siapa. Aku lanjut mencari buah manggis. Tapi aku ada yang lempar lagi kena kakiku. Akhirnya aku merasa takut dan segera aku pulang ke mes. Sesampainya di mes aku ditanya sama ibuku. Tadi kamu dari mana? Tadi aku nyari buah manggis di belakang, Bu. Jawabku sambil ketakutan. Tapi tadi aku ada yang melempar pakai buah manggis, Bu. Itu ya? Gumam ibuku. Itu mungkin arwah adikmu. Soalnya tadi waktu ibu lagi masak di dapur, ada yang nanyain kamu. Suaranya mirip adikmu. Ibu jawab, lagi nyari buah manggis di belakang. Masa sih, Bu? Tanyaku. Benar, tadi ibu dengar jelas banget. Jawab ibuku. Terus, yang lemparin aku pakai buah manggis itu siapa? Apa mungkin itu arwah adik? Terus, maksudnya apa? Tanyaku. Ibu juga nggak tahu. Semoga nggak ada apa-apa. Jawab ibuku. Keesokan harinya ada seseorang yang menemukan ular piton sebesar betis orang dewasa sedang bergelantungan di atas pohon manggis yang kemarin aku cari buahnya. Orang tersebut berhasil menangkap ular piton tersebut. Ular itu cukup besar dan mungkin akan mampu menelan tubuh anak kecil sebesarku.
Kemungkinan ular tersebut sudah ada dari kemarin di atas pohon manggis tersebut dan mengincarku. Tapi sebelum aku dimangsa ular tersebut, aku keburu pulang. Alhamdulillah, ternyata misteri kedatangan arwah adikku atau entah apa namanya untuk menolongku atau memberitahuku agar gak mencari buah manggis, karena di sana ada bahaya yang mengancam jiwaku. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu yang kau berikan lewat almarhum adikku. Semoga adikku diterima amal ibadahnya dan mendapatkan surgamu. Amin. Demikian kisah nyata yang aku alami, kisah seram, cerita horor, semoga menjadi penghibur bagi kalian. Next video aku akan membawakan cerita horor lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.